Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, sebelum saya menyampaikan Dhamma Desana, terlebih dahulu mari merangkapkan kedua tangan. Di depan dada kita mengagungkan Guru Agung Sang Buddha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kalena dhammasawanang etang manggalamuttamanti. Mendengarkan dhamma di waktu yang sesuai, itulah berkah utama. Para Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, selamat sore, selamat malam, ataupun juga selamat pagi. Karena yang saat ini mengikuti tidak hanya dari Indonesia, tetapi juga saat ini berjumpa dengan para umat Buddha yang ada di Eropa, khususnya umat Buddha yang dari Indonesia. Hari ini kita punya satu karma baik, yang mana kita masih punya dukungan kesehatan, sehingga kita bisa bersama-sama mengisi dan menggunakan waktu untuk belajar Dhamma. Tentunya di saat-saat seperti ini, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di seluruh belahan dunia, saat ini kita sedang dilanda masa pandemik COVID-19. Maka Bante ingin menyampaikan kepada Bapak dan Ibu untuk tetap menjaga kesehatan masing-masing, berusaha untuk tidak lengah, tetap waspada, karena kesehatan merupakan satu keuntungan yang sangat besar bagi kita. Karena kalau kita punya kesehatan, maka kita bisa melakukan segala hal dengan baik, termasuk juga kita bisa mempraktekkan Dhamma di dalam kehidupan kita. Maka di kesempatan baik saat ini, Bante ingin menyampaikan untuk tetap mengikuti protokol kesehatan. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, pada kesempatan sore hari ini, tema yang ingin saya sampaikan sesuai dengan judul, yakni mempraktekkan Buddha Dhamma dalam kehidupan sehari-hari. Tentu kita bersama mengetahui sehubungan dengan kehidupan. Kita sebagai manusia, kita perlu belajar dari Dhamma, karena memang kehidupan ini berbeda dengan apa yang kita harapkan. Namanya hidup ini kadang-kadang tidak sama dengan apa yang diimpikan. Kadang-kadang bisa sama, kadang-kadang juga tidak sama. Inilah kehidupan dunia nyata. Mau tidak mau, siap atau tidak siap, kita harus mempersiapkan. Karena kita tidak bisa lari dari kenyataan. Seringkali saya menyampaikan, lari pagi itu menyehatkan. Tapi kalau lari dari kenyataan, ini sangat menyakitkan. Jadi sebisa mungkin dengan kita belajar Dhamma, kita tidak lari dari kenyataan. Sehingga kita siap atau tidak siap, kita sudah punya persiapan. Karena memang segalanya ini bisa kalau dipersiapkan. Kita bisa bahasa Inggris, kita bisa bahasa Mandarin, bisa karena dipersiapkan. Demikian pula di dalam kehidupan yang kita jalani saat ini. Saya punya keyakinan kita pun tidak akan pernah lari dari kenyataan.
selama kita punya persiapan. Karena seperti yang kita ketahui bersama, ketika kita lahir sebagai manusia, di situ telah berlaku satu hukum, yaitu hukum perubahan. Kita bisa berjumpa dengan hal-hal yang kadangkala menjadi hambatan, kadang-kadang menjadi kesulitan. Tapi Bapak dan Ibu tidak perlu berkecil hati, karena ini adalah realita kehidupan. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa berkumpul dengan orang-orang yang kita benci, kita juga bisa berpisah dengan orang-orang yang kita cintai. Karena ini adalah kehidupan. Siapapun yang hidup di dunia ini, semua akan menghadapi hal ini. Kalau kita berpikir harapan kan, maunya kumpul dengan yang kita cintai, maunya pisah sama yang dibenci. Itu kan maunya kita kan begitu. Ya, yang tidak kita cintai, yang kita benci, ya janganlah mendekat-dekat. Mendekatlah yang kucintai saja, kan tidak begitu. Dalam kehidupan nyata, seperti yang mungkin para senior yang hadir di sini, juga ada senior-senior yang lebih usianya lebih dulu ketimbang saya, ya. Jadi lebih tahu ceritanya. Oh betul loh kata Bante. Kadang-kadang saya udah menata seperti ini, ya kan? Tapi malah ketemunya malah seperti ini. Saya sudah merencanakan seperti ini, ternyata malah endingnya seperti ini. Kalau pas seneng, senengnya juga tidak lama. Kalaupun susah, tapi kadang-kadang susahnya rasanya lama. Ini sebetulnya kembali kepada kita semua. Karena ini adalah masalah persepsi sebetulnya. Memandang kehidupan, ini semua kembali kepada persepsi diri kita masing-masing. Karena kehidupan ini sifatnya subjektif. Maka ada orang yang ketemu dengan kesulitan, dia happy. Karena dari kesulitan dia ketemu, yaitu kesempatan. Ada juga yang ketika ketemu kesulitan justru malah menjadi hambatan. Kesulitan sama-sama sulit, tapi ketika dipandang dari sudut orang yang berbeda, ternyata di balik kesulitan itu juga punya makna yang berbeda. Makanya ketika kita memahami kehidupan, sebelum kita mempraktekkan Dhamma dalam kehidupan sehari-hari, kita harus punya kerangka berpikir sehubungan dengan seperti apa sih kehidupan. Karena kehidupan ini kadang-kadang seringkali orang sebut hidup ini penuh misteri loh Bante. Tidak ada yang tahu. Hidup ini penuh rahasia. Tidak ada yang mengetahui. Memang di dalam kehidupan memang tidak ada yang bisa dipastikan. Kadang-kadang kita ingin memastikan, tapi kadang-kadang kenyataan tidak bisa seperti apa yang kita harapkan. Makanya dengan kita belajar Dhamma, kita sudah punya persiapan. Oh, ternyata kehidupan yang akan saya jalani, saya akan ketemu dengan hal-hal yang kadang tidak sama. Jadi kita perlu merubah persepsi. Persepsi ini artinya adalah pemaknaan. Jadi makna dari kehidupan ini mempengaruhi diri kita. Makanya sebagai Buddhis, ya kita punya cara berpikir yang lain daripada umumnya. Karena semuanya ini bergantung dari diri kita. Jadi semua ini bergantung dari diri kita. Bagaimana kita mempersepsikan? Karena apa yang kita persepsikan salah, maka akan menjadi salah. Apa yang kita persepsikan benar, maka akan menjadi benar. Tentu persepsi ini tidak hanya mengacu kepada benar menurut diri sendiri. Karena memang di dunia ini ada 3 macam kebenaran. Yang pertama ada attadipateya, benar menurut diri sendiri. Ya seringkali orang kan benar, ya, tapi ini belum kebenaran yang sesungguhnya. Ini masih disebut sebagai attadipateya, benar menurut diri sendiri. Ada juga yaitu lokadipateya, benar yang berlaku hanya di wilayah tertentu.
Jadi di wilayah itu berlaku, tetapi di tempat yang lain ya tidak berlaku. Karena ini disebut sebagai loka dipateya. Jadi kita perlu memahami ada kebenaran yang sifatnya subjektif, yaitu atta dipateya. Ada kebenaran yang sifatnya lokal, yaitu wilayah. Serta ada kebenaran yang bersifat dhamma, yaitu dhamma dipateya. Dimanapun, kapanpun tetap berlaku. Itulah dhamma ajaran Sang Buddha. Makanya kita ketahui bersama bahwasanya dhamma itu punya sifat akaliko, tak lapuk oleh waktu. Siapapun dimanapun akan terkena, yaitu perubahan. Perubahan itu adalah kebenaran dhamma. Tidak hanya umat Buddha yang terkena perubahan, semua terkena perubahan. Termasuk juga hukum perbuatan. Hukum perbuatan ini adalah dhamma dipateya. Orang bisa terhukum, orang bisa menjadi menderita bergantung pada apa yang dilakukan. Makanya para bapak dan ibu, sebelum kita mempraktekkan dhamma dalam kehidupan sehari-hari, kita harus perlu memahami dalam kehidupan sehari-hari ini ada apa saja gitu loh. Ya kadang-kadang kan kita menjadi shock dengan kehidupan. Ya jadi kadang-kadang kita bisa heran dengan kehidupan. Makanya ketika kita belajar dhamma, ya kita harus punya pemahaman. Dhamma-dhamma yang Sang Buddha ajarkan ini sifatnya adalah kesadaran. Ini perlu Bapak Ibu ketahui. Sang Buddha membabarkan dhamma ini adalah untuk membuka mata batin. Sang Buddha membabarkan dhamma supaya kita menjadi orang yang tersadarkan. Jadi kadangkala kalau Bapak dan Ibu membaca parita, kadang-kadang ada yang rasanya kurang berkenan. Ya, kurang berkenan. Apa salah satunya? Salah satunya yang sering kita dengar adalah pembicaraan tentang aku wajar mengalami usia tua. Aku takkan mampu menghindari usia tua. Rasanya kalau ngomong usia tua itu rasanya kayak tidak menarik gitu loh. Ya, jadi kalau ada jualan iklan, ya Bapak Ibu, siapa yang mau cepat tua kan tidak laku kan? Ya, tidak laku kan? Oh siapa yang mau tua? Siapa yang mau tua duluan? Kalau bisa kan tua ini kan, yo jangan muncul lah, ya, jangan muncul. Tapi Sang Buddha memberikan satu kesadaran kepada kita supaya kita sadar, punya persiapan dari awal. Aku wajar mengalami usia tua. Aku takkan mampu menghindari usia tua. Ini bukan menjadi orang yang pesimis ya. Ini sebagai persiapan. Jadi kalau nanti di dahi ada kerutnya, di rambut ada mulai muncul putih-putihnya, di kulit mulai muncul garis-garisnya, batin kita tidak lagi memberontak. Kenapa? Karena setelah dari awal kita sudah tahu inilah kewajaran. Ya, namanya kehidupan sehari-hari kita akan ketemu ya tua. Ya kan ya? Kita akan ketemu tua. Bahkan sebisa mungkin kita memaintain diri kita ya tetap tua. Bahkan kita tidak mau kena sinar matahari supaya tidak cepat tua ya tetap tua. Ya kan siapa tahu karena sinar matahari yang semula hitam kena sinar matahari terus-terusan kemudian jadi memudar dan memutih. Ya, mungkin punya persepsi begitu. Anda mau menolak sekalipun, ini adalah kehidupan sehari-hari. Setiap ada kehidupan, sudah ada kelahiran, kita pelan-pelan mendekati tua. Ini bukan menakut-nakuti ya Bapak Ibu ya. Ya ini supaya kita siap. Makanya kan seni hidup adalah seni yang sekarang. Kalau kita menyikapi kehidupan kita dengan ketenangan, dengan kesadaran, maka sebetulnya ya kembali ke persepsi kita. Ada yang saya ketemu umat nih, weh sekarang sudah mulai tua. Iya Bante, udah saya tunggu lama Bante. Jadi untuk jadi tua ini perlu nunggu lama loh Bante. Rambut saya mulai putih ini setelah 30 tahun saya menunggu loh Bante. Akhirnya putih juga loh Bante setelah 30 tahun menunggu. Ya, jadi ya semua kan kepada persepsinya.
Meskipun ada yang malah menutup-nutupi, ya, disisir balik sini supaya tidak kelihatan putihnya, ditutupin yang ya disisir ke sini, bahkan ya bukannya tidak boleh mewarnai rambut ya, tapi sebelum diwarnai harap dimengerti supaya tidak jengkel dengan dirinya. Ya, karena ini kita berbicara dhamma, berbicara kenyataan, berbicara dhamma, berbicara persiapan. Jadi bukan pesimis. Karena ada orang berpikir, wah dhamma ini berbicara tentang hal-hal yang kurang menyenangkan. Tapi sebetulnya kita berbicara tentang persiapan kok. Kalau seperti rumah, ya seperti rumah. Kalau bapak dan ibu yang tinggal di Eropa, berbeda dengan yang di tropis. Coba kalau cara berpikirnya seperti orang tropis, menderita loh di Eropa. Karena kalau di Eropa akan ada musim dingin. Suhunya ya lebih dingin dari kulkas yang ada di rumah, lebih dingin. Kalau di tropis dingin dimatikan AC-nya selesai, panas lagi ruangannya. Nah, kalau di Eropa kalau tidak punya persiapan menderita tuh, menunggu. Waduh 3 bulan ini lama musim dingin ini, kok tidak habis-habis. Tapi dengan kita tahu musim dingin itu ada, kita persiapan. Di rumah ada pemanas ruang, di rumah ada mantel jaket, keluar pakai sepatu yang tebal. Meskipun di luar ini tidak menyenangkan, tetapi batin tetap tenang. Kenapa? Karena punya persiapan. Ya, kapan hari? Ya ini cerita sedikit Bapak Ibu. Kapan hari saya di Jakarta diajak umat, Bante pengen tahu enggak? Kita berkunjung yuk katanya. Berkunjung kemana? Ke negara yang paling bahagia. Ya, saya diajak berkunjung ke negara yang paling bahagia. Tahu enggak Bapak Ibu? Ada negara di Asia yang paling bahagia, yaitu negara Bhutan. Nah, negara Bhutan itu kategori negara yang bahagia. Saya jarang pergi, tapi karena ditawari kalimat itu, saya pengen tahu negara bahagia itu seperti apa gitu loh. Apakah lebih bahagia dari Indonesia? Ya saya ikut. Wih, ternyata Bapak Ibu di sana itu adem loh. Dingin karena dataran Himalaya sana loh, deretan dekat-dekat dekat-dekat dengan Nepal. Bhutan itu dekat-dekat dengan Nepal, dekat-dekat dengan Tibet. Ternyata adem. Sedangkan saya punya jubah ini ya cuma berapa helai ini. Waduh, pikiran saya cuma satu, yaitu pengen cepat pulang. Ya, badan sudah gatel, ya. Jadi orang katakan negara paling bahagia, terus saya bantah. Ah, enggak lah, enggak bahagia saya bilang. Loh, orang bilang negara paling bahagia kok Bante, tetap Indonesia paling bahagia. Kata siapa Bante? Kata saya bilang. Kata saya. Jadi kalau dimanapun Anda bahagia atau tidak bahagia, sebetulnya bergantung dari persiapan kita. Kita akan bertemu dengan usia tua, kita juga akan ketemu dengan sakit, kita akan ketemu dengan proses kematian, kita akan berjumpa dengan yang tidak menyenangkan. Semua ini kembali kepada kita. Makanya ketika kita mempraktekkan dhamma dalam kehidupan keseharian, kita harus punya pemahaman tentang kehidupan. Jangan sampai kita meletakkan kebahagiaan kita sama seperti apa yang orang lain harapkan. Karena Bapak Ibu punya standar yang tidak sama. Ya, jadi perlu pemahaman yang jelas sehubungan dengan kehidupan. Jadi nanti Bapak dan Ibu dimanapun berada, kalaupun ada hal yang kurang berkenan, rubahlah persepsinya. Ya, rubahlah persepsinya. Karena kalau dibilang tidak menyenangkan, semua pasti tidak menyenangkan kok. Ya, Anda mau jadi apapun kalau pikiran kita tidak menyenangkan, ya tidak menyenangkan. Ya, kalau orang badannya kurus seperti saya, ya, kalau saya berpikir kurus itu tidak menyenangkan, saya jadi menderita. Kemudian saya berpikir saya pengen gemuk, ternyata tidak gemuk-gemuk, menderita. Demikian pula yang sudah gemuk, punya persepsi pengen kurus, ternyata tidak kurus-kurus, menderita juga. Ya, jadi di sini kembali kepada persepsi kita. Nah, di dalam kita belajar Buddha Dhamma, kita ini perlu persiapan. Ya, makanya saya tidak setuju kalau ada orang berkata demikian.
Ya orang hidup yang penting berbuat baik, saya tidak setuju. Ya, salah satunya adalah orang yang tidak setuju kalau ada orang berkata cukup berbuat baik saja. Berbuat baik pun juga harus bersama dhamma. Ya, jadi kalau berbuat baik tidak bersama dengan dhamma, apa standar kebaikannya? Kalau Bapak Ibu berbuat baik, standarnya kalau tidak ada, apa landasannya? Sama juga kalau kita mau mempraktekkan hal yang baik dalam kehidupan keseharian. Apa standarnya? Kalau kita tidak punya dhamma, apa standarnya? Jadi Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, jadi nanti kita telah memahami ya kehidupan, ya ada realita yang harus kita temukan. Ya, jadi kalau kita nanti membaca dhamma, ya Sang Buddha lebih banyak menggugah kita tentang realita. Jadi Sang Buddha tidak memberikan satu iming-iming hal yang sifatnya kesenangan indriawi, tapi Sang Buddha lebih menggugah kepada kita supaya kita hidup sebagai manusia ini menjadi orang yang tersadarkan. Kadang-kadang namanya untuk menyadarkan ini kadang-kadang agak pahit didengar di telinga. Agak pahit didengar di telinga. Tetapi ini ya sifatnya yaitu membuat kita jadi sadar gitu loh. Sadar gitu loh. Nah, Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, Sang Buddha mengajarkan dhamma, tujuannya untuk apa? Sang Buddha mengajarkan dhamma tujuannya adalah untuk membantu kita supaya kita bisa terbebas dari penderitaan. Sang Buddha mengajarkan dhamma tujuannya adalah untuk membantu kita menuju jalan kebahagiaan. Makanya para biku ya ketika diundang oleh umat, sebetulnya para biku ini adalah menyampaikan sehubungan dengan dhamma, dengan tujuan agar para umat ini tidak menderita. Tujuannya agar para umat ini juga berbahagia. Maka saya sebisa mungkin juga menyampaikan bagaimana sebisa mungkin para bapak dan ibu ini supaya ya bersama-sama dimanapun kapanpun tidak menderita, dimanapun kapanpun juga tetap bahagia. Nah, jadi di sini perlu diketahui Sang Buddha membabarkan dhamma ya untuk membantu kita. Tapi jangan sampai kita berpikir begini, karena kemarin ada yang tanya begini ke saya, Bante, katanya Sang Buddha ini kan muncul ke dunia kan untuk membebaskan dari penderitaan. Tapi kenapa masih banyak orang menderita ya Bante? Kan udah ada muncul Buddha, kenapa masih ada penderitaan? Perlu Bapak dan Ibu, saudara-saudari ketahui, Sang Buddha ini adalah penunjuk arah. Kitanya yang harus mempraktekkan. Jadi jangan sampai kita berpikir saya sudah beragama Buddha sudah lama loh Bante, tapi masih menderita loh Bante. Ya, saya sudah lama beragama Buddha tapi saya tidak bahagia loh Bante. Pertanyaannya, sudahkah dipraktekkan dhammanya? Ya, apakah agamanya cuma berhenti pada KTP? Saya tidak tahu. Di Eropa ada KTP kolom agama enggak ya? Ya, ada enggak ya? Kalau di Indonesia kan ada sebutan, oh Buddha KTP Bante. Ya, kan enggak ada Buddha paspor kan enggak ada. Karena di dalam paspor juga tidak ada agamanya kan. Hanya di Indonesia kan ada kolom identitas itu, oh agama. Untuk membantu nanti proses pemakaman sesuai dengan agamanya kan biasanya begitu kalau di Indonesia. Kalau di Eropa saya belum wawancara. Ya, saya belum wawancara. Gimana ya di sana KTP-nya ya? Ya, saya pikir ya Bapak dan Ibu, dhamma itu selalu membawa manfaat. Dhamma itu akan selalu membawa buah jika dhamma itu dipraktekkan. Jadi Bapak dan Ibu jangan kemudian memasrahkan. Ya, pokoknya saya ya sudah beragama Buddha lah. Saya yakin kalau saya sudah beragama Buddha ya saya tidak menderita. Ya jangan begitu. Ya sama juga. Bante, saya sudah minum obat ya. Ya tetap harus dilanjutkan, jaga kesehatannya. Jadi bukan hanya sekali saja, harus berkesinambungan. Makanya setiap kali ya kita perlu ya itu memperbarui pengetahuan kita. Setiap kali kita juga harus mempraktekkan dhamma-dhamma
Supaya apa? Dhamma yang telah kita pelajari ini ya bisa kita rasakan manfaatnya gitu loh. Ya, karena dhamma itu namanya akaliko, tidak usah nunggu waktu. Kalau Anda lakukan sekarang ya buahnya sekarang, namanya akaliko. Ya, kalau Anda berbuat baik sekarang, maka bahagianya sekarang. Lah Bante, saya sudah berbuat baik kok sekarang tidak bahagia. Berbuat baik apa dulu? Karena perbuatan baik pintunya ada 3. Pintu ucapan, pintu perbuatan, pintu pikiran. Kadangkala kita sudah berbuat baik secara jasmani. Kadangkala kita sudah berbuat baik di dalam ucapan. Tapi kadangkala kita masih menyimpan pikiran buruk di dalam pikiran. Ya, meskipun Anda sudah belajar berbuat baik dalam ucapan, perbuatan, tapi kalau kita lupa menjaga pikirannya, ya jadi tidak bahagia. Karena namanya pintu perbuatan itu ada 3. Ada pintu ucapan, ada pintu jasmani, ada pintu pikiran. Makanya kalau Bapak dan Ibu setelah diintrospeksi, Bante, saya sudah yakin loh, Pancasila Buddhis sudah saya jalankan dengan bagus loh. Saya juga sudah berbicara yang baik loh Bante. Tapi kok saya rasanya tidak bahagia ya Bante. Nah, mesti dicek tuh apa yang dipikirkan tuh. Karena kapan hari saya ketemu orang, ya ketemu orang, dia selalu bercerita takut aja gitu loh. Takut aja. Dia datang ke BSD ya, datang Bante, saya takut. Saya pikir apa yang ditakutkan? Masih sehat, ya, ekonomi mapan. Saya pikir apa yang ditakutkan ini? Terus kemudian saya tanya, takut apa? Takut kalau lihat cermin Bante. Loh memang di cermin ada apa saya bilang. Kalau di cermin itu saya lihat wajah saya loh Bante. Loh memang kenapa di wajahnya? Saya itu kalau lihat wajah saya itu saya takut. Karena uban mulai tumbuh, keriput mulai tambah. Saya takut Bante. Loh takut kenapa? Takut suami saya cari wanita lain katanya. Ya, padahal suaminya ini orang baik gitu loh. Suaminya itu orang baik gitu loh. Tidak seperti apa yang dia pikirkan gitu loh. Secara perbuatan dia bagus, secara ucapan dia bagus, tapi dia lupa menjaga pikiran. Makanya dia menjadi tidak bahagia. Ya, makanya Bapak dan Ibu penting sekali. Ya, memeriksa apa yang diucapkan. Makanya Bapak Ibu harus hati-hati tuh. Ini dalam kehidupan sehari-hari nih. Dhamma dalam kehidupan sehari, hati-hati juga. Ya, hati-hati dalam perbuatan kita, hati-hati pula dalam ucapan. Termasuk juga yang tidak kelihatan itu hati-hati pikirannya. Ya, karena kadang-kadang pikiran ini sifatnya halus. Ya, sifatnya halus. Sudah tahu itu tidak menyenangkan, tapi namanya manusia kadang-kadang memang tidak semuanya tersadarkan. Ada orang sakit hati sama orang. Ada orang itu sakit hati sama orang. Namanya hidup sehari-hari kan ada yang bikin sakit hati kan? Ada kan? Ya dalam hidup sehari-hari kan kadang-kadang ada yang bikin sakit hati kan? Kadang-kadang bisa pasangan hidupnya bikin sakit hati. Kadang-kadang tetangganya bisa bikin sakit hati. Kadang-kadang mertuanya juga bikin sakit hati. Kadang-kadang mantunya juga bisa bikin sakit hati. Ya, kalau ada sakit hati, sebetulnya itu kan hal yang lumrah. Kuncinya supaya tidak sakit hati kan tidak usah diingat-ingat, selesai sebetulnya. Ya, Anda sakit hati itu kan karena Anda sendiri yang ingat-ingat kan. Ya, sebetulnya kan kalau tidak diingat-ingat kan selesai. Ya, hanya masalahnya kan dalam kehidupan sehari-hari kadang-kadang Anda terlalu serakah kadang-kadang. Yang menyenangkan juga dilekati, yang tidak menyenangkan juga dilekati. Sudah tahu tidak enak masih dilekati. Makanya penting sekali menjaga pikiran. Makanya dalam praktek sehari-hari ya kita harus perlu melihat apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, termasuk apa yang kita pikirkan. Makanya sebagai umat Buddha, seperti yang sering kali saya sampaikan kepada Bapak Ibu, kita belajar Dhamma ini untuk bahagia.
Kita belajar dhamma ini supaya kita tidak menderita. Makanya dicek tuh 3 hal tadi. Termasuk juga kadang-kadang kita terlalu latah. Ya, masih ingat enggak orang-orang yang di Eropa istilah latah? Masih ingat enggak? Latah itu kadang-kadang berbicara yang tidak disadari. Ya, kadang-kadang kita berbicara yang tidak kita saring. Bayangkan, kalau kita ngambil air, airnya tidak difilter, apa yang terjadi? Kuman-kuman bisa masuk ke tubuh kita. Kalau airnya tidak difilter, bisa masuk. Udara kalau tidak difilter, ya akan jadi kotor. Demikian pula kadang-kadang kita juga bisa latah. Latah itu berbicara tanpa disadari. Masih mending kalau latahnya baik. Ya, latah baik itu apa? Jarang dilakukan. Semoga saya bahagia, itu jarang diucapkan. Ya, latah yang baik itu jarang diucapkan. Kadang-kadang latahnya itu latah yang tidak baik. Ya, apa latah yang tidak baik? Aduh, sial banget ya hidup saya. Tuh hati-hati tuh. Aduh, sial banget hidup saya. Aduh, susah. Aduh, dulu susah, sekarang susah, makin tua makin susah terus. Hati-hati itu, jangan latah seperti itu. Ya, ini latah, namanya latah itu berbicara yang tidak disadari. Aduh Bante, susah. Kadang-kadang Bantenya memberi motivasi, bahwa ya bersyukur. Apa ya Bante yang disyukuri, wong susah begini. Ya, kadang-kadang kan begitu ya. Nah, ingat nih, jangan latah. Ya, kalau latah yang baik. Ya, semoga saya bahagia. Kalau pikiran buruk, semoga saya bahagia. Meskipun susah, meskipun sulit, saya bahagia. Karena kata-kata itu mengandung doa. Apa yang Anda katakan akan menjadi makna dalam kehidupan Anda. Hati-hati. Ya, kalau tidak percaya Anda boleh buktikan. Siapa yang berani? Ya, berbicara yang buruk, siapa yang berani? Pagi-pagi, ketika bangun pagi, aduh sial banget ya hidup saya ya. Selesai mandi, aduh sial banget ya hidup saya ya. Mau berangkat kerja, aduh sial banget ya kehidupan saya ya. Sampai di kantor, aduh sial banget ya hidup saya ya. Pulang kantor, aduh sial banget ya hidup saya ya. Mau tidur, sial banget hidup saya ya. Siapa yang berani challenge seperti itu? Saya sih tidak berani. Ya, saya tidak berani. Ya, ini memberikan satu betul-betul ada dahsyat. Ya, dahsyatnya dari apa yang kita ucapkan. Makanya Guru Agung Sang Buddha menyampaikan bahwasanya karma adalah pencipta. Ya, karma adalah pencipta. Karma itu artinya apa yang kita lakukan secara 3 hal. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita lakukan. Jadi nanti kalaupun latah, namanya kehidupan sehari-hari kan kadang-kadang latah kan. Ya, kadang-kadang kan latah kan. Namanya hidup sehari-hari. Ya, kadang-kadang kan lupa istilah latah. Sudah sering diulang-ulang. Kadang-kadang kalaupun tidak terucap tapi dalam hati. Ya, kadang-kadang dalam hati menyampaikan kata-kata yang tidak baik. Ya, makanya sebagai umat Buddha dalam mempraktekkan kehidupan kita tahu hidup kita akan ketemu dengan perubahan, hidup kita akan ketemu dengan kesulitan, tapi kita harus punya kesadaran supaya kita mengintrospeksi, melihat pada apa yang kita pikirkan, melihat kepada apa yang kita ucapkan, melihat pada apa yang kita lakukan. Ya, jadi termasuk kalau berbicara, ini hati-hati ya kalau berbicara ya, karena ini lebih dekat hubungannya. Karena seringkali banyak orang yang mengeluh, gampang sekali ngeluhan, apa-apa ngeluh. Dan ngeluh ini bisa nular loh Bapak Ibu loh, hati-hati juga ya. Kalau ada punya anak nih, kan sebagian sudah ada yang senior punya anak, anaknya ngeluh, Ma ada sulit, Anda harus motivasi, jangan ikut ngeluh juga. Ya, nanti anaknya ngeluh, sekarang sulit. Ya, kemudian Anda malah nambahin lagi, iya ya, sekarang memang apa-apa sulit. Beda dengan zaman mama. Zaman mama itu mudah loh. Sekarang apa-apa sulit gitu loh. Ya, Anda jangan nambah-nambahi. Ketika ada orang yang mengeluh, Anda harus kasih motivasi. Sulit enggak lah, pokoknya Anda katakan tidak. Ya, sekarang sulit enggak.
Ya. Jadi kalau ada orang yang mengeluh kepada Anda harus bangun kesadarannya. Jangan sampai Anda menyetujui. Karena ini bisa nular, bisa nular. Apalagi kalau Anda memang saat ini kondisinya sulit, bisa nular. Ya, nanti Anda dengar orang ngomong sama Anda, sulit ya sekarang ya. Satu orang ngomong kepada Anda sulit. Nanti Anda ketemu orang lain. Orang lain ngomong lagi, iya loh sekarang sulit. Apalagi pandemik begini, sulit. Sudah 2 orang ngomong. Kemudian Anda ketemu tetangga. Apa-apa sekarang sulit, benar-benar sulit. 3 orang ini kalau tidak difilter, kesulitan akan nular ke dalam diri Anda. Nanti Anda bisa menangkap, oh benar-benar sulit ya. Makanya kita butuh dhamma. Nah, butuh dhamma untuk apa? Untuk membantu kehidupan kita. Jadi kita punya pemahaman kehidupan ini bersama dengan perubahan, kehidupan kadang-kadang tidak sama dengan apa yang diharapkan, kita tahu. Dengan melihat 3 hal ini, oh ternyata pintunya ini ada 3. Pintu ucapan, pintu perbuatan, serta pintu pikiran. Tapi dari ketiga pintu ini, yang perlu kita latih secara dhamma terlebih dahulu adalah pintu pikiran. Karena dari pikiran itulah kita akan memperoleh pengetahuan. Karena dari pengetahuan itu akan menjadi persepsi kita. Jadi kita mempersepsikan sesuatu, kita memaknai sesuatu, ini bergantung dari apa yang kita pikirkan. Makanya sebagai umat Buddha, sebelum kita mempraktekkan dhamma, kita harus membangun yaitu keyakinan. Kita harus punya keyakinan. Keyakinan ini sifatnya optimis ya. Jadi kalau kita sebagai umat Buddha bukan jadi orang yang pesimis, kita harus optimis. Bahwasanya kehidupan bisa diubah. Ini sebetulnya optimis gitu loh. Ya, karena kehidupan kita bukan pasif, kita harus aktif. Karena dhamma ini sebetulnya memberikan optimisme kepada kita. Karena bahagia atau tidak bahagia bergantung pada diri kita. Ya, makanya sebagai umat Buddha sebetulnya kita telah diberikan satu hal yang menyenangkan gitu loh. Apa yang menyenangkan? Bahwasanya sebetulnya kita dikasih optimis. Anda mau bahagia, Anda mau lama-lama dalam penderitaan, itu semua tergantung Bapak Ibu. Karena dalam keyakinannya umat Buddha, kita bertanggung jawab atas kehidupan kita. Kita bertanggung jawab atas kehidupan kita. Makanya ya seperti di awal tadi saya sampaikan, kita punya keyakinan pada hukum perbuatan. Setiap apa yang kita lakukan akan ada akibatnya. Akibat yang kita terima ini pasti ada sebabnya. Ya, jadi secara gampangnya ada hukum sebab akibat. Jadi kalau Anda pengen berhasil, lihatlah apa yang sekarang Anda lakukan. Ada satu nasihat yang bagus sekali. Meskipun ini ya tidak ada di dalam sutta, tapi ini sebetulnya adalah bagian dari ajaran Sang Buddha. Apa itu? Jika kita ingin tahu masa lalu kita, jika kita ingin tahu masa lalu kita, lihatlah kondisi kita sekarang. Jadi kalau kita ingin tahu masa lalu kita, lihatlah kondisi sekarang. Jadi kalau Anda pengen tahu masa lalu Anda, lihatlah kondisi Anda sekarang. Jadi kalau sekarang bahagia berarti masa lalu Anda ada kebaikan. Kalau sekarang Anda banyak kesusahannya, berarti masa lalu Anda masih kurang melakukan kebaikan. Ini masa lalu. Begitu pula sebaliknya kalau Anda pengen melihat masa depan Anda. Jadi Anda tidak perlu tanya ke peramal, karena Anda bisa meramalkan kehidupan Anda. Jadi kalau Anda pengen tahu masa depan Anda seperti apa, lihatlah apa yang sekarang Anda lakukan. Lihatlah apa yang sekarang Anda lakukan. Ini pasti kok. Ya, Anda pengen tahu seperti apa, 5 tahun dari sekarang Anda pengen seperti apa,
Anda pengen tahu 5 tahun yang akan datang dari sekarang. Anda pengen tahu seperti apa. Kadang-kadang umat itu kadang-kadang ya boh iseng, boh ngetes, saya juga enggak tahu. Kadang-kadang tanya, Bante bisa baca enggak kehidupan saya? Ya, kadang-kadang saya ditanya, Bante kira-kira tahu enggak kehidupan saya? Saya enggak punya CCTV kok, saya bilang. Saya enggak punya CCTV kok. Ya, kalau saya punya CCTV mungkin saya bisa tahu gitu loh. Ya, jadi kalau setiap hari Anda bawa kamera gerak-gerik Anda, saya akan tahu kehidupan Anda. Karena kalau kita pengen tahu masa depan kita, kuncinya hanya satu. Lihatlah apa yang sekarang kita kerjakan. Lihat apa yang sekarang kita kerjakan. Apa yang sekarang kita kerjakan. Bagaimana kita berharap sukses kalau sekarang aja males? Apakah mungkin? Kalau sekarang aja males kok nanti sukses? Apakah mungkin? Nggak mungkin. Syarat untuk sukses kita sekarang harus kerja keras. Kadang kita harus mengorbankan waktu, belajar, berlatih. Untuk apa? Untuk kesuksesan. Makanya kalau kita jadi biku pengen mencapai arahat, bukan kemudian ditasbih jadi biku selesai. Enggak. Ya enggak lah. Ya. Kadang-kadang umat Buddha mengatakan, oh beruntung ya Bante ya. Jadi biku, masih muda jadi biku. Wah bisa mencapai kesucian. Ya saya katakan, lah kalau muda pun jadi biku tapi males. Ya enggak mungkin saya bilang. Ya semua itu bisa. Seperti apa yang diharapkan ya bergantung dari sekarang yang dikerjakan. Makanya Bapak dan Ibu, kita sebagai umat Buddha kita punya keyakinan. Kita bertanggung jawab atas kehidupan kita. Jadi kalau sekarang ada kesusahan, Anda jangan kecil hati. Ya, jangan kecil hati. Anda mesti optimis gitu loh. Karena sekarang kita masih punya nafas. Di mana masih punya nafas, di situ masih punya kesempatan untuk melakukan kebajikan. Ya. Jadi selama kita masih punya nafas, kita masih punya kesempatan untuk melakukan kebajikan. Seringkali orang mengatakan, Bante kan modalnya enggak ada. Kalau Anda ditanya, mana lebih berharga, modal atau nafas? Ya, kalau Anda ditanya pilih modal atau pilih nafas? Ya, Anda pengen, oh kan enggak punya aset Bante. Aset itu bisa dicari selama Anda punya nafas. Kalau nafasnya itu sudah tidak ada, segala aset pun juga menjadi tidak ada. Ya, maka kita harus punya optimisme. Ya, masih punya optimisme, Bante. Meskipun sekarang saya belum berhasil, tidak apa-apa Bante. Saya masih punya kesempatan. Soalnya saya masih bisa bernapas sekarang. Ya, makanya kita praktek Buddha Dhamma ini adalah sebagai sarana untuk ya kesempatan gitu loh. Kesempatan. Karena ketika kita belajar Buddha Dhamma ini menjadi pintu optimisme dalam kehidupan. Meskipun sekarang kita kena pandemik ya, termasuk saya pun juga dalam kondisi di Indonesia juga pandemik. Tapi dari pandemik ini saya dapat yaitu satu, ya bukan hanya hal-hal yang tidak menyenangkan, tapi saya justru dapat ilmu-ilmu yang baru. Ya, ilmu-ilmu yang baru. Ya, jadi saya sekarang bisa berhemat tenaga. Sekarang saya bisa berhemat tenaga itu salah satu. Jadi saya tidak perlu pergi-pergi, saya cuma duduk di studio saya buka laptop, tancap internet, duduk cerita. Nah, tahu-tahu sudah sampai luar negeri, ya tahu ya. Meskipun dulu mungkin Bapak Ibu tidak tahu saya, tapi kan saya juga tahu Bapak Ibu. Sekarang kan saya tahu dari Bapak Ibu dari mana? Ya dari media ini. Ya dulu kalau khotbah Dhamma kan tahunya cuma di Pusdiklat. Kalau ceramah ya di Pusdiklat. Orang-orang di luar Pusdiklat enggak ngerti. Dulu orang praktek meditasi hanya tahu di Pusdiklat. Sekarang orang praktek meditasi bisa cukup dari rumah saja. Bahkan dulu malu bertanya, sekarang pada berani bertanya. Kenapa? Sekarang chatting, enggak tahu orangnya siapa tapi ngetik di kolom chat itu, tanya. Mulai dari pertanyaan yang biasa sampai pertanyaan yang luar biasa. Dari pertanyaan yang guyon sampai pertanyaan yang serius. Ya. Kalau dulu di wihara, ini salah satu manfaat pandemik. Dulu di wihara ini saya cerita nih kepada ibu bapak yang ada di Eropa. Ini tentang cerita di Indonesia. Kalau kelas Dhamma,
kelas dhamma dimulai. Ya, mereka mendengarkan. Pas giliran tanya jawab, semua meditasi, diem semua. Semua diem. Giliran tanya jawab, meditasi. Tapi giliran meditasi malah WA-WAnan. Ya, dulu. Jadi dulu ada cerita begitu. Jadi giliran puja bakti serius. Ya, giliran meditasi kan tutup mata tuh. Pemimpin puja baktinya juga meditasi, teman-temannya juga meditasi. Dia sendiri buka handphone, chatting-chattingan tuh. Ya, chatting-chattingan. Giliran nanti waktunya sesi tanya jawab, giliran meditasi. Tapi sekarang ini salah satu dampak dari pandemik. Maka tadi saya katakan, ya memang dalam kehidupan kita jangan melihat hanya dari segi kurangnya. Ya, meskipun memang ada kurangnya. Sekarang ya pertemuan juga dibatasi. Saya pun pergi kemana-mana juga pakai masker. Ya, bahkan ruangan saya juga saya semprot sebelum semprot. Ada semprot disinfektan. Pokoknya protokol kesehatan banget lah pokoknya begitu. Meskipun itu agak merepotkan bagi saya, ya mau tidak mau. Demi kesehatan kan kita bertanggung jawab atas kehidupan kita. Jadi Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, ya ketika kita praktek dhamma, ya kita harus membangun dari keyakinan. Bahwasanya kita punya keyakinan tentang hukum perbuatan. Perbuatan itu meliputi 3 aspek. Aspek pikiran, aspek ucapan, dan aspek perbuatan. Ini harus dimengerti. Jadi kalaupun ada kurang yang berkenan, lihatlah sekarang apa yang dikerjakan. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu berkecil hati. Karena saya yakin Bapak dan Ibu punya kesempatan sekarang. Makanya kalau mau praktek dhamma mulainya kapan? Jangan tunggu tahun baru. Karena tahun baru setahun itu banyak sekali. Ada tahun baru Masehi, ada tahun baru Imlek, ada tahun baru Saka, ada. Makanya kadang-kadang orang mau berubah, kadang-kadang Bante saya berubah, nunggulah. Saya bertekad semoga di tahun baru ini ya saya akan berubah menjadi lebih baik. Masalahnya tahun baru ini banyak. Makanya kalau kita punya kesempatan sekarang. Latih ucapannya berbuat baik, latih pikirannya juga di dalam kebaikan, latih perbuatannya juga di dalam kebaikan. Jadi untuk mempraktekkan dhamma diawali dari keyakinan. Ya, karena keyakinan ini hubungannya dengan pandangan. Kalau kita sudah punya keyakinan, maka kita akan mengikuti dengan perilaku yang baik. Makanya sebagai umat Buddha ya jagalah 5 sila. Ini penting ya, 5 sila dijaga. Berusaha untuk tidak membunuh makhluk hidup, berusaha untuk tidak mencuri, berusaha untuk setia dengan pasangan hidup, berusaha untuk tidak berbohong, berusaha untuk menghindari minum-minuman keras. Nah, ini dipraktekkan. Karena sila itulah yang menyebabkan seseorang menjadi baik. Ibu disebut ibu yang baik kalau ibu-ibu punya sila yang baik. Ibu disebut sebagai menantu yang baik kalau ibu-ibu punya sila yang baik. Bapak-bapak juga akan disebut sebagai bapak yang baik kalau bapak punya sila yang baik. Bapak-bapak juga disebut sebagai orang yang baik kalau bapak-bapak punya sila yang baik, karena sila ini hubungannya dengan orang baik. Ya, jadi seringkali orang kadang-kadang lupa. Kapan hari saya ketemu sama umat itu berkata begini, Bante dia baik loh. Kok tahu kalau dia baik? Dia suka berdana ya Bante. Belum. Ya kalau hanya berhenti pada berdana belum disebut baik. Ya, karena dana itu bisa hasil dari korupsi juga. Ya, jadi jangan sampai Anda mengatakan baik hanya berhenti pada berdana. Berdana memang kebaikan, tapi berdana bukan satu-satunya untuk berbuat baik. Karena disebut orang baik sekalipun itu butuh sila. Ya, meskipun Anda tidak berdana, tapi kalau Anda menjaga sila pasti dikatakan orang baik. Tapi kalau Anda sudah berdana tapi Anda melanggar sila, tetap disebut orang buruk. Kalau tidak percaya tanya ibu-ibu. Ya, tanya ibu-ibu, Bu, ya kan? Kalau Anda mendengar
ada suaminya sih baik, suka berdana, suka membantu. Tapi suaminya itu punya istri satu di sini, satu di sana, satu di sana. Kira-kira itu suami baik enggak? Pasti dikatakan tidak baik kok. Meskipun dia punya kemurahan hati, tetap dikatakan tidak baik. Ya, karena memang disebut orang baik adalah sila. Ya, maka sebagai umat Buddha kalau sudah punya keyakinan, rawatlah silanya. Ya, silanya dijaga. Ya, karena sila itu menjadikan orang jadi baik. Ya, setelah praktek sila ya jangan lupa untuk praktek kemurahan hati, yaitu punya kemurahan hati, caga itu kemurahan hati. Jangan pelit, ya jangan pelit. Meskipun itu kekayaan kita dapat dengan susah payah, tapi jangan pelit. Kenapa? Karena apa yang kita berikan itu akan kembali kepada kita. Makanya karena kehidupan kita ini masih panjang dan jauh, kita kan berharap kan, pengen sejahtera kan, kita berharap kan, pengen apa-apa terturuti. Kekayaan yang kita dapat ini adalah buah dari dana sebetulnya. Kekayaan yang aksesoris itu loh, aksesoris itu kita dapat dari dana. Ya, jadi urusan untuk kelahiran ini urusannya sila, tapi kalau untuk aksesoris ini urusannya dengan dana. Makanya orang bisa cukup makan kalau dia punya dana. Ya, makanya kan orang selalu berkata begini kan, tidak yang penting cukup hidup kan. Bante, saya kerja ini untuk sesuap makan, sesuap nasi. Untuk sesuap nasi. Kan sebetulnya kita pengen hidup tanpa kekurangan. Bagaimana supaya kita nanti selalu dalam kondisi sejahtera, tidak kurang, tidak kelaparan, apa-apa juga selalu kecukupan. Tidak lain kita praktek yaitu memberi. Saya punya keyakinan demikian. Ya, saya punya keyakinan bahwasanya ya seseorang yang memberi, saya yakin sekali. Ya, saya yakin sekali. Meskipun saya tidak bisa membaca hukum karma secara kasat mata, tapi saya punya keyakinan si pemberi tidak akan pernah mengalami kelaparan. Meskipun masa pandemik sekalipun tidak pernah mengalami kesulitan. Kenapa? Karena dia sudah menanam. Makanya di masa pandemik seperti ini jangan sampai kita takut, sampai-sampai kita lupa untuk melakukan kebajikan. Karena ingat, kehidupan pasti akan ada proses yang tidak menyenangkan, tetapi kita harus ingat yaitu punya kemurahan hati. Siapa yang memberi, dia akan menerima. Siapa yang dia berhenti memberi, maka dia juga berhenti menerima. Pertanyaannya, Bapak Ibu senang memberi atau senang menerima? Ya, kadang-kadang Bapak Ibu kalau ditanya senang memberi atau senang menerima, orang mengatakan begini, tidak usah dijawab, saya yang jawab sendiri. Ya, jadi saya jawab sendiri. Kadang-kadang kita jadi iri sama orang. Irinya apa? Enak ya Bante ya, dia ya Bante ya. Apa-apa dia dapat ini, dapat itu. Belum lama dia beli rumah. Belum lama dia juga beli mobil. Belum lama anak-anaknya juga sukses semua. Enak banget ya hidupnya ya Bante ya. Apa-apa selalu ada. Wah, meskipun dia tua, ada yang merawat dia. Enak banget hidupnya dia. Kadang-kadang orang hanya iri melihat kebaikan-kebaikan yang orang lain lakukan. Kok enak banget hidupnya. Anak-anak pada sayang sama dia. Wah, cucu-cucu juga pada peduli sama dia. Wah, enak banget hidupnya. Sudah tua, anak-anaknya rukun. Sudah gitu, juga dipuji di mana-mana. Kadang-kadang kita bisa iri dengan kebaikan orang. Tapi kadang-kadang kita lupa bahwasanya seseorang bisa menerima karena dia telah memberi. Makanya keberuntungan itu kalau kita bisa memberi. Makanya kalau sekarang kita berpikir Bante, memberi kan berkurang. Memang memberi itu kelihatannya berkurang, tapi memberi itu sebetulnya adalah menyimpan. Makanya kalau Anda setor duit ke bank, ya, Anda bawa duit ke bank, itu rasanya kan berkurang. Ya, lembaran yang di dompet Anda berkurang,
lembaran yang di kertas di tas Anda juga berkurang, tapi saldo Anda tetap bertambah. Hanya saldo karma tidak bisa dicek seperti saldo di bank. Kalau saldo di bank kita bisa pastikan, oh Bante, saya di bank masih punya deposit sekarang, masih sekian Bante. Jadi bisa kalkulasi Bante. Tapi deposito karma kita tidak tahu. Antara debit dan kredit, mana lebih banyak kita tidak tahu. Ya, antara deposito yang baik atau deposito yang buruk kita tidak tahu. Meskipun kita tidak tahu, tapi kita punya keyakinan, punya optimisme, yaitu kita punya keyakinan di mana ada waktu, ada kesempatan, kita mesti praktek kemurahan hati. Bante kan di Eropa ndak ada biku Bante. Berdana, punya praktek kemurahan hati, tidak harus nunggu biku. Anda masih punya orang tua, Anda bisa berbaik sama orang tua. Anda punya mertua, Anda bisa berbuat baik sama mertua. Anda punya tetangga, Anda bisa berlaku baik sama tetangga. Ya, jadi jangan kemudian menggunakan alasan. Kadang-kadang umat suka cari-cari alasan. Ya, Bante kan cari biku susah. Ya memang, memang stok biku memang edisi khusus. Biku ini adalah edisi khusus, limited edition. Ya, limited edition. Ya, kita di Tangerang, Banten ini ya, kita punya biku STI ya, Sangga Theravada Indonesia. Di Banten ini ada 42 wihara tersebar di seluruh kota yang ada di kota Banten. Kota Tangerang Selatan, kota Serang, kota Pandeglang, kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang. Bikunya cuma ada 9. Ya, ada 9. Makanya kalau bapak dan ibu menggunakan alasan Bante kan tidak ada biku, ya memang. Tapi untuk berbuat baik tidak harus nunggu ada biku. Ya, jadi meskipun bapak dan ibu ada di Eropa, Anda bisa berbuat baik sama pasangan hidupnya. Bertutur kata dengan baik itu kebaikan. Menahan diri dari kemarahan itu kebaikan. Berlaku baik sama mertua, orang tua, tetangga itu kebaikan. Berilah. Selama Anda punya kesempatan memberi, berilah. Ya, berilah. Jangan hanya banyak berdoa tapi tidak memberi. Itu seperti orang datang ke ATM, Anjungan Tunai Mandiri. Setiap orang yang mendaftarkan di bank itu punya kartu. Ya ini kartu koyo ya, bukan kartu ATM. Ya ini kartu koyo. Ya setiap orang datang ke ATM, ya semua punya ATM masing-masing. Ketika dimasukkan, yang punya saldo, saldonya akan keluar. Tapi yang tidak punya saldo, maka akan ada tulisannya, saldo tidak menyukupi. Meskipun Anda sudah berdoa sekalipun, pengen berharap apapun, tapi kalau kebajikannya tidak ada, maka akan dijawab oleh semesta. Semesta akan menjawab, maaf Bu, saldonya kurang. Ya nanti bisa dijawab begitu, maaf Pak, saldonya kurang. Nah, kalau ada kalimat saldonya kurang, Anda mesti bergegas, lakukan kebajikan, jaga perilakunya, berbagilah kepada siapapun. Jangan menjadi orang yang pelit. Karena kita adalah apa yang kita lakukan. Dalam kehidupan sehari-hari, praktek dhamma yang dipraktekkan ini akan membawa manfaat. Ya nanti kita pelan-pelan ya tumbuhkan keyakinan pada hukum karma, jagalah silanya supaya tetap jadi orang baik. Praktekkanlah kemurahan hati. Ini baik sekali. Ya. Di mana ada kesempatan untuk menyisihkan. Ya meskipun 1.000, 2.000 enggak tahu ya, dolar atau $1 saya enggak tahu nominalnya, kursnya sekarang berapa saya enggak mengikuti kurs. Taunya saya hanya yang penting Bapak Ibu punya kesempatan berbuat baik ya, berbuat baik. Kalau di sini $1.000 itu kecil, kalau $1.000 kan banyak. Ya, nanti disesuaikan kursnya masing-masing. Ya, kalau di sini berdana 10.000 biasa, kalau di Eropa berdana $10.000 kan luar biasa ya, disesuaikan kursnya lah ya. Sesuai dengan term situasi dan kondisi masing-masing. Ya, selama Anda punya kesempatan berbuat baik ya, berbuat baiklah. Saya yakin Bapak Ibu apa yang Sang Buddha ajarkan
akan membawa manfaat. Jangan hanya berhenti mengaku agama Buddha, tetapi tidak mempraktekkan Dhamma dalam kesehariannya. Isilah pikirannya dengan pikiran yang baik, isilah ucapannya dengan ucapan yang baik, isilah perbuatannya dengan perbuatan yang baik. Selalu jaga keyakinannya, praktekkanlah sila dalam kesehariannya, dan praktekkanlah kemurahan hati kepada siapapun. Dhamma akan melindungi siapa yang mempraktekannya. Di dunia ini berbahagia, di dunia sana berbahagia. Pelaku kebaikan akan berbahagia di kedua alam kehidupan. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan. Setelah saya simak ternyata sudah lebih dari 1 jam saya berbicara. Kalau tidak salah ya mohon maaf agak panjang sedikit, ya tidak apa-apalah ya. Ya, jarang-jarang juga. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga Anda berbahagia, semoga keluarga Anda berbahagia, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terima kasih. Baik, Anumodana Bante atas uraian dharmanya yang sungguh luar biasa jelas dan mudah kita pahami. Kita membuka kesempatan ya Bante kepada audiens kita untuk bertanya. Boleh ya Bante? Ya, baik. Ayo kita menggenggam kesempatan, jarang-jarang kita bisa langsung berinteraksi dengan Bante. Bagi saudara-saudari, Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami memberi kesempatan. Kalau bisa 1 orang 1 pertanyaan supaya kebagian ya semua ya. Boleh melalui raise hand atau di chat room juga bisa. Ada Bapak Ibu, silakan. Dia ingin bertanya. Baik, Ibu Dia, silakan. Terima Bante, kasih. Ibu Ya. Apa? Namo Buddhaya Bante, saya Dia dari Jerman. Oh. Ya, selamat apa di sana ini berarti? Selamat apa? Kalau di sini selamat sore, di sana selamat apa? Siang, Bante. Oh, selamat siang. Ya, jam 12 siang. Oh. Ya. Bante, saya ingin bertanya. Jika biasanya saya mengisi waktu kalau di dalam bis atau di dalam kereta, daripada pikiran saya ngelantur kemana-mana, biasanya saya selalu mengucapkan semoga semua makhluk berbahagia terus agar saya bisa konsentrasi. Nah, tapi apakah manfaatnya itu sama jika kita mengucapkan di dalam batin, ataukah lebih baik kita mengucapkan secara ada suara, walaupun itu pelan? Terima kasih, Bante. Ya, terima kasih. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya sangat baik sekali kalau kita membiasakan. Sangat baik sekali. Jadi ada waktu senggang di dalam hati saja, ya, di dalam hati saja itu sangat baik sekali. Dengan ketenangan batin yang kita miliki, kemudian dalam hati, ya, dalam hati kita menyampaikan semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Ada salah satu nasihat yang baik sekali kalau kita bisa mempraktekkan seperti itu. Karena Guru Agung Sang Buddha menyampaikan begini, ketika seseorang berbuat baik, hendaknya orang itu mengulangi perbuatan baik itu dan bergembira atas kebaikan itu. Sungguh membahagiakan akibat memupuk perbuatan baik. Jadi sebisa mungkin seperti apa yang dilakukan, saat-saat seperti itu baik sekali. Termasuk kalau Anda sedang jengkel sama siapapun, kerja pikiran kan cepat sekali. Muncul tenggelam, muncul tenggelam, muncul tenggelam, muncul tenggelam. Nah, di saat pikiran negatif itu muncul, segera diisi dengan pikiran yang baik. Itu juga bagus sekali. Kadang-kadang kita bisa jengkel dengan siapa misalnya. Kan kadang-kadang bisa jengkel dengan siapa gitu. Ketika ada kejengkelan itu muncul, seketika bisa sampaikan, semoga semua makhluk bahagia. Ini salah satu manajemen waktu yang sangat baik sekali. Karena kadang-kadang kita bisa larut. Ya, kita pernah mengenal istilahnya ya snowball ya.
Dari hal yang kecil diulang-ulang jadi besar. Sebetulnya ya seperti yang kita ketahui bersama, orang bisa sakit hati itu sebetulnya dari hal yang kecil loh. Ya, ini contoh sebaliknya dengan cinta kasih. Ya, tapi jarang sekali orang mau menggunakan snowball untuk cinta kasih, jarang sekali. Yang sering orang lakukan snowball itu kalau benci sama orang. Asem tenan dia ya. Orang udah ditolong masih begitu. Sudah tahu begitu, kenapa dulu saya tolong. Jam sekian dia berpikir begitu. Jam berikutnya, iya ya, kok dulu saya kenal seperti orang seperti itu ya. Tak lama kemudian sudah gitu enggak tahu diri lagi. Diulang-ulang pikiran yang buruk-buruk. Diulang-ulang pikiran yang buruk-buruk. Diulang-ulang pikiran yang buruk. Apa yang terjadi? Kebencian makin besar. Makanya kalau Anda kecewa sama orang itu kan sebetulnya dari situ sebetulnya. Saya sudah membantu dia, tapi dia tidak memberikan apresiasi. Itu jam 8 pagi. Jam 9 pagi muncul lagi. Iya ya, saya sudah bantu dia. Dia tidak memberikan apresiasi. Nah, jam 12 siang ingat lagi. Dia itu memang keterlaluan, sudah dibantu tidak ada terima kasihnya. Dari hal yang kecil itu ngulang. Akhirnya apa? Anda bisa benci loh sama orang itu. Ini kan sebetulnya tanpa kita sadari, dia nyisip di sela-sela waktu kita. Dia nyisip di sela-sela waktu kita. Dia nyisip di sela-sela waktu kita. Nah, itu yang buruk. Kenapa yang baik kok tidak disisihkan? Kok malah yang buruk disilahkan masuk? Ya supaya kita tidak jadi korban-korban masa lalu lah ya. Ya, jadi supaya kita tidak jadi korban-korban masa lalu. Namanya susah move on, istilah di Indonesia. Wah, Bante susah move on. Nah, itu korban-korban masa lalu itu. Ya, orang-orang korban masa lalu itu karena diulang-ulang. Yang buruk-buruk dimasukkan, disisip-sisipkan itu loh. Tidak disadari sedikit. Kenapa tidak yang baik yang disisip-sisipkan? Nunggu semoga saya bahagia. Ya, ke toilet sebentar, duduk di toilet sebentar. Semoga saya berbahagia. Kadang-kadang tidak disadari, di toilet aja masih mikir loh. Kok ada orang ya seperti tadi ya, nggak tahu diuntung. Kenapa kok yang nggak baik-baik saja yang diingat? Ya, itu mirip seperti orang jatuh cinta. Mau mandi ingat dia, mau makan ingat dia, masih mending kalau orang jatuh cinta. Yang diingat dengan sesem ya, dengan senyum-senyum sendiri. Dia itu, kalau sedang jatuh cinta kan begitu kan cerita orang di masa lalu. Cerita orang di masa lalu kan begitu. Ya, kenapa yang baik-baik kok tidak dibawa? Ya, maka seperti pertanyaan tadi sangat bagus sekali. Kalau kita punya mindset yang berubah, sehingga kita memasukkan hal-hal yang baik. Di toilet ada waktu untuk sebentar, ya semoga saya berbahagia. Ngantri di halte bisnya belum datang, ya semoga saya berbahagia. Kemudian ya ada pekerjaan sebentar, kita capek sebentar, ya semoga saya bahagia. Kenapa tidak kita sisipkan yang begitu-begitu? Kenapa malah kita menyisipkan yang mengkhawatirkan itu? Ya, saya bukan tidak percaya dengan COVID, saya sangat percaya dengan COVID. Tapi jangan sampai memasukkan berita COVID berlebihan dalam pikiran. Ya, karena kalau nanti duduk sebentar, aduh tetangga kena, temen kena, itu jam 8 mendengar itu, jam 9 dengar itu. Ya, nyisipkan yang negatif-negatif. Ya, akibatnya apa? Negativitas masuk. Maka seperti apa yang ditanyakan, saya sangat setuju sekali. Ya, bahkan saya juga membiasakan per 1 jam itu saya membiasakan untuk berhenti sejenak. Makanya kalau diikuti saya itu per 1 jam itu ada jamnya bunyi. Tung ting dong, meskipun bukan jualan es krim ya. Ya, tung ting dong, alarmnya begitu memang ya. Jadi itu per 1 jam saya mesti berhenti. Saya menata kembali pikiran saya, siapa tahu dalam 1 jam sebelumnya ada pikiran buruk. Supaya tidak larut-larut dalam 1 hari. Jadi saya berusaha untuk menata per 1 jam. Namanya latihan. Ya, latihan untuk mengintrospeksi. Makin sering diintrospeksi kan makin bagus. Ya, jadi nanti Bapak dan Ibu ya sebisa mungkin sisipkanlah yang baik-baik. Karena seperti tadi saya sampaikan, kadang-kadang kita terlalu latah yang buruk-buruk itu disisip-sisipkan. Ya, jadi sebisa mungkin yang baik-baik disisipkan. Ya, seperti tadi, ya sebisa mungkin, ya bagaimana kekuatannya sangat luar biasa.
Ada di dalam kelompok Dhammapada bagian yaitu Dandawaga ya. Kelompok bagian Dandawaga. Ya, Dhammapada itu ada bunyi syair begini. Janganlah kita menganggap remeh meskipun berbuat baik kecil yang diibaratkan seperti tetesan air. Meskipun itu setetes demi setetes, jika di dalam tempayan maka akan penuh tempayannya. Jangan pernah kita menganggap remeh meskipun itu kecil apa yang kita lakukan. Meskipun hanya semoga makhluk bahagia per sekian detik tidak apa-apa. Ini kualitasnya sangat luar biasa. Sekaligus merubah kebiasaan kita. Kita adalah apa yang kita lakukan. Sering-sering kita melakukan hal demikian sangat baik sekali untuk membangun kepribadian kita. Ya, begitu ya. Terima kasih Bante. Baik, Bante ada yang bertanya di chat room ya. Saya bacakan. Kita tolong di-share. Ya. Satu-satu ya. Aku bacakan pertanyaannya ya. Bagaimanakah konsep kebahagiaan menurut agama Buddha? Apakah kebahagiaan sesuatu yang mungkin, kekal, atau dilihat sebagai kemelekatan? Silakan, Bante. Ya, Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, perlu kita ketahui bersama, ya di dalam keyakinan kita sebagai umat Buddha tentu yang disebut kebahagiaan ini ada level-levelnya. Ya, ada kebahagiaan yang sifatnya duniawi dan ada kebahagiaan yang sifatnya di atas duniawi. Apa itu kebahagiaan di atas duniawi? Kebahagiaan yang terbebas dari loba dosa moha. Ini kebahagiaan yang di atas duniawi. Tidak lagi tersinggung oleh hal-hal duniawi. Ya, jadi ada kebahagiaan yang di atas duniawi, ya sering kali kita sebut sebagai nibbana. Nibbana ini kebahagiaan di atas duniawi, lenyapnya loba dosa moha. Kemudian ada kebahagiaan yang duniawi. Kebahagiaan duniawi ini ya kebahagiaan yang sifatnya masih terkondisi. Ya, terkondisi. Makanya kebahagiaannya Bapak dan Ibu ini masih kebahagiaan duniawi. Kebahagiaan yang muncul karena ada kondisi. Ya, jadi kebahagiaan yang muncul karena kondisi. Seperti apa kebahagiaan kondisi? Kebahagiaan yang diawali dengan kata kalau itu loh. Kalau ada duit, kalau ada yang dimakan, itu kebahagiaan duniawi. Ya, jadi ada syaratnya. Makanya Guru Agung Sang Buddha mengatakan ati soka, bahagia karena memiliki. Boga suka, bahagia karena menikmati. Ana wajah suka, bahagia karena tidak punya hutang. Ya, ini dikatakan sebagai kebahagiaan yang bersyarat. Ini kebahagiaan duniawi. Nah, secara kita umat Buddha, kita tahu ada dua macam kebahagiaan itu tadi. Kemudian apakah kebahagiaan itu kekal atau tidak kekal? Kebahagiaan duniawi tentu tidak kekal. Ya, karena apa? Bersyarat. Sesuatu yang bersyarat itu sifatnya muncul, berlangsung tenggelam. Namanya bersyarat. Ya, namanya bersyarat itu sangkara. Sangkara itu sifatnya muncul, berlangsung, tenggelam. Makanya kebahagiaan duniawi ini disebut kebahagiaan bersyarat. Makanya ada kalimatnya kalau. Ada kalimatnya kalau punya baru bahagia. Kalau tidak punya, berusaha pengen punya. Setelah punya, jadi bahagia. Tapi setelah punya, itu pun juga bersyarat. Makanya sifatnya muncul, berlangsung, tenggelam. Makanya saya selalu bertanya kepada Bapak dan Ibu, kalau kebahagiaan duniawi itu bersyarat, contohnya apa? Bahagianya anak-anak itu kalau lulus kuliah.
Setelah lulus kuliah dia bahagia. Setelah lulus kuliah itu muncul, tapi akan tenggelam juga. Karena kalau sudah lulus tidak dapat kerja, menderita. Nah, setelah dapat kerja bahagia muncul. Ya, setelah dapat kerja bahagia muncul. Setelah kerja bertahun-tahun gaji tidak naik-naik, menderita lagi. Ya kan? Setelah gajinya naik, bahagia. Ternyata setelah kerja bertahun-tahun sama orang ternyata tidak bahagia. Mulailah muncul, wah kalau kerja sama orang ini tidak bahagia, lebih baik bikin usaha sendiri. Nah, ketika bikin usaha sendiri juga ketemu fenomena muncul tenggelam. Sudah bikin satu usaha, pengen tambah usaha. Apakah salah? Ya tidak salah, karena ini adalah perumah tangga. Tapi kalau ditanya, apakah kebahagiaan ini kekal? Ya bergantung. Kalau kebahagiaan yang bersyarat ya tentu tidak kekal. Kalau ditanya, Bapak Ibu bisa beli HP, bahagia atau tidak? Ya, Bapak Ibu bisa beli rumah, bahagia atau tidak? Bapak Ibu bisa hidup berumah tangga, bahagia atau tidak? Jawabannya kan, ya tergantung Bante, kadang bahagia, kadang tidak. Bahkan ada umat yang perumah tangga yang cerita sama saya. Nah, cerita sama saya malah ceritanya begini. Ini cerita perumah tangga. Enak loh jadi Bante katanya. Dia cerita gitu. Enak loh jadi Bante, itu bahagia loh jadi Bante. Kenapa? Jadi Bante itu enggak usah bayar listrik katanya. Enggak usah bayar listrik, enggak usah bayar anak sekolah katanya. Ya memang enggak ada istri, bagaimana bayar listrik, bagaimana bayar anak sekolah, anaknya siapa yang mau disekolahkan. Ya jadi Bapak dan Ibu saudara-saudari sekalian, ya semuanya bersyarat. Di mana ada syarat maka di situ akan ada ya muncul, berlangsung dan tenggelam. Makanya kebahagiaan yang tidak bersyarat itulah nibbana. Jadi nibbana itu adalah kebahagiaan yang tidak bersyarat. Makanya nibbana dikatakan nibbanang paramang sukang, kebahagiaan yang tertinggi. Nah, jadi nibbana itu disebut sebagai kebahagiaan yang tertinggi. Tetapi perlu diketahui ya, kalau hal-hal yang sifatnya masih duniawi, ya ini masih sifatnya muncul tenggelam. Ya, ini dalam konsep Buddhis. Jadi ada dua jenis kebahagiaan, ada kebahagiaan di atas duniawi dan ada kebahagiaan yang sifatnya duniawi. Yang duniawi inilah yang masih bersyarat. Semua masih diawali dengan kalau. Begitu ya. Baik, Bante. Semoga Saudara Alvito paham dengan maksud yang Bante uraikan. Selanjutnya ada Saudari Ibu Lis ingin menyampaikan pertanyaan Bante. Ya, silakan baik. Ibu Lis. Baik. Ibu Lis, suaranya belum ada, Bu. Namo Buddhaya Bante. Ya, baik. Nama saya Lis, saya dari Belanda. Saya mau bertanya, bagaimana menghadapi orang yang suka marah-marah dan tidak jujur? Itu pertanyaan saya. Ya, terima kasih. Ya, baik. Ya, kalau kita menghadapi orang yang pemarah, lebih baik kita diam dulu. Ya, diam dulu. Kemudian kita berusaha untuk mempelajari apa sih sebabnya dia bisa marah. Jadi orang bisa marah itu karena satu, ya ini saya ambil dari ya salah satu jurnal di dalam psikologi sosial ya tentang perilaku antisosial, yaitu salah satu adalah tindakan agresi, yaitu tindakan menyerang. Salah satunya adalah marah-marah. Ya seseorang itu bisa marah satu karena putus asa. Jadi seseorang kalau pengen ini tidak dituruti, pengen itu tidak dituruti, bisa marah loh. Ya, kadang-kadang Anda punya anak atau kita punya tetangga, kalau dihalang-halangi dia punya kemauan, ini bisa marah loh. Ya, seperti ada cerita di sini, ada cerita kapan hari sebelum pandemik itu anaknya marah sama orang tuanya karena anaknya ceritanya mau nonton bioskop.
Mau nonton bioskop, ibunya mengatakan jangan. Terus kemudian dia bilang lagi, tapi kan teman-teman pada nonton mah. Jangan, nanti saja bareng-bareng. Tapi kan sekarang lagi seru-serunya. Iya nanti aja. Dia bisa marah loh. Kemudian dia banting pintu. Kenapa? Dia bisa marah karena satu, tidak tercapai apa yang diharapkan. Artinya putus asa. Mencapai beberapa cara, jadi mencoba beberapa cara kemudian tidak dapat solusinya, jadi marah. Kemudian yang kedua, karena serangan. Karena merasa diserang oleh orang lain, bisa marah juga. Ya, orang bisa marah karena diserang. Makanya kadang-kadang kita bisa marah karena diserang karena isu. Apakah sara juga bisa marah. Perilaku menyerang bisa terjadi karena ya ada serangan. Kemudian yang ketiga, ada kompetisi, persaingan. Nah, ini bisa marah nih. Jadi kalau saing-saingan ini bisa memicu kemarahan. Ya, bisa pemarahan. Maka ketika kita menghadapi orang-orang demikian, maka cara yang harus kita lakukan yaitu diam dulu, pelajari dulu. Ya, jangan ikut marah. Ya, karena kalau orang marah, ya dalam ilmu komunikasi berarti ada komunikasi yang tidak sehat. Ya, makanya Bapak dan Ibu kadang-kadang bisa marah-marah. Kenapa? Apa yang diaspirasikan, apa yang ingin disampaikan itu tidak tersalurkan. Maka kan ada tuh di dalam negara demokrasi itu kan ada namanya unjuk rasa. Ya, jadi kalau ada aspirasi yang pengen disampaikan kemudian tidak tersampaikan, dia demonstrasi. Ya, demo tidak digubris, mulai provokasi. Nah, mulai provokasi itu ya. Maka tahap-tahapannya itu kalau dalam politik itu ada demokrasi, itu ada penyampaikan aspirasi. Kalau aspirasi tidak tersampaikan mulai provokasi ya. Kalau provokasi sudah tidak disampaikan mulai melakukan anarki ya. Mulai anarki itu. Makanya kalau di Jakarta tidak heran tuh kenapa kok demo itu kok ada anarki, karena ada provokasi. Kenapa kok ada provokasi? Karena ada penyampaian aspirasi yang merasa belum tersampaikan. Jadi kalau menghadapi orang-orang seperti itu kita tahu kerangka sebab-sebabnya, sehingga kita cari dulu apa sebabnya. Jangan ditanggapi, tenang dulu. Ya, tenang dulu. Makanya kadang-kadang saya juga belajar dari CS. CS itu customer center itu. Pelanggan tuh ngeluh apa, dia cuma dengerin dengan tenang, dengan nada yang datar aja. Iya Pak, kami akan berusaha untuk memberikan yang terbaik. Pokoknya pelanggannya ngomel kayak apapun, dia tidak mungkin ngomel-ngomel. ya, sebisa mungkin Bapak dan Ibu, kalaupun di rumah ada hal-hal yang kurang berkenan, ada orang yang tipikalnya yaitu pemarah, ya sebisa mungkin untuk ya diem dulu, dengerin aja. Ya. Kemudian kalau ada orang yang tidak jujur, memang ini urusan kejujuran itu urusannya dari dalam hati ya Bapak Ibu ya. Jadi urusan kejujuran ini urusan dalam hati. Ya, tapi sebagai orang tua tolong diajarkan kejujuran dari awal. Hargai kejujuran dari awal. Kenapa ada orang tidak jujur? Karena kadang-kadang orang jujur dapat hukuman. Makanya orang memilih tidak jujur. Ya, kadang-kadang Bapak dan Ibu kadang-kadang jadi orang tua kadang-kadang kan lucu kan? Kadang-kadang lucunya gimana? Kadang-kadang nyuruh anaknya jujur. Ya, ayo ngaku. Siapa yang melakukan ini? Ketika anaknya ngaku malah diomeli. Nah, ngaku dapat hukuman. Kan dalam teori psikologi kan begitu. Orang itu kan berusaha untuk mendekati reward dan berusaha untuk menjauhi punishment. Jujur dapat hukuman. Ya, jujur dapat hukuman. Maka supaya tidak dapat hukuman, berusaha untuk tidak jujur. Ya, makanya sebagai orang tua, hargailah setiap anak punya kejujuran. Nah, kadang-kadang jadi pasangan hidup juga begitu kan? Kadang-kadang tanya sama suaminya didikte itu. Ya, didikte, diinterogasi. Ayo Pak, jujur Pak, dari mana tadi? Ya, jujur dari mana tadi? Nah, ketika jujur malah diomeli. Apa yang terjadi kalau jujur diomeli? Ya besok enggak jujur. Ya. Jadi kadang-kadang Bapak dan Ibu ya perlu disadari ya, sebagai pendidikan ke depannya ya, kalau ada kejujuran hargailah kejujuran.
Ya, meskipun apa yang dikatakan itu tidak berkenan di dalam hati, ya kita harus menyampaikan dengan hati-hati. Ya, kita bisa menyampaikan ya. Kalau itu tidak berkenan, kita bisa menyampaikan ya, kamu ke depan lebih hati-hati ya. Ya, meskipun ini memang tidak baik, tapi nanti kamu ya hati-hati ya, jangan seperti itu lagi ya. Nah, kan tidak ada hukuman gitu loh. Ya, seringkali kan ada hukuman itu jadi orang kapok jujur. Ya, kapok jujur. Makanya kadang-kadang guru bertanya kan, siapa yang tidak mengerjakan PR? Wah, ketika siapa yang tidak mengerjakan PR, ngaku anaknya. Setelah ngaku dihukum. ya, ya. Jadi lama-lama diem semua lah. Ya, makanya nanti kalau di rumah nanti ada barang pecah, nanti pasti ditanya siapa yang jatuhkan barang, pada diem semua kan orang di rumah. Nanti jadi kambing hitamnya kan tikus jadi kambing hitamnya, mungkin ditenggor tikus tuh, mungkin disenggol sama kucing tuh, ya. Kadang-kadang di rumah begitu, siapa tadi yang naruh barang sembarangan ini, nah pada diem semua, karena sudah tahu kalau orang tuanya terlalu galak, ya. Makanya untuk pendidikan, ya untuk menghadapi orang kejujur tadi memang tidak mudah, tapi Bante menyampaikan apa yang bisa dikerjakan, yaitu setiap hal hargailah kejujuran. Ya, penting sekali pendidikan dari awal, yaitu pendidikan tentang kejujuran. Begitu ya. Jadi untuk menghadapi orang yang jujur memang ini urusan dari dalam hati masing-masing. Tapi Anda tidak perlu khawatir, ya semua sesuai dengan yang ditanam kok. Maka sebisa mungkin ya kita jadi jujur lah. Ya. Terima kasih Bante penjelasannya. Baik, Bante, masih ada satu pertanyaan lagi di chat room, masih bisa nggak? Boleh. Ya, saya bacakan. Ya. Dari Saudara Wesley. Baik. Saya bacakan Bante ya. Ya. Apakah pengertian tentang sangkaradana yang saya dapatkan ini benar? Sangkaradana yaitu pemberian dana setelah mendapat dorongan atau anjuran dari orang lain. Apabila berbuah akan menjadikan seseorang itu berpikir lamban dan bodoh. Jika benar, apakah jika kita dalam keadaan tersebut lebih baik tidak berdana? Apakah memberitahu orang lain tentang informasi lapangan menanam jasa berupa dana sebaiknya dihindari? Silakan Bante. Ya ini sebetulnya adalah urusannya definisi ya. Jadi sebetulnya ini berpasangan ya. Ada sangkaradama dan ada asangkaradama. Ya, jadi sangkaradana ya. Sangkaradana ini artinya kita berdana karena diajak orang lain. Namanya sangkara ini bentukan pikiran. Jadi kita berbuat baik karena diajak orang lain. Kemudian yang asangkaradana ini artinya kita berbuat baik itu secara spontanitas dari hati kita. Memang contoh yang diberikan ini sebetulnya tidak tepat ya. Semua pahala tetap ada buahnya. Perilaku berdana semua ada pahalanya. Jadi kalau dikatakan ya kalau nanti perbuatannya ini didasari karena ajakan orang lain jadi bodoh, bagaimana Bante? Ini menunjukkan bahwasanya ya orang kenapa dia diajarkan berdana karena dia belum punya pengetahuan. Jadi salah sekali, tidak tepat rasanya kalau sebagai akibatnya nanti lahir jadi lamban dan bodoh. Ini tidak tepat sebetulnya. Ya, jadi itu sebetulnya tidak tepat karena memang ya tidak semua orang punya pengertian tentang manfaat dari berbuat baik. Makanya kita butuh yaitu teman yang mendorong kita. Nah, perbuatan baik yang didorong oleh orang lain itu disebut sebagai sangkaradama. Tapi perbuatan baik yang muncul dari kehendak kita sendiri itu disebut sebagai asangkaradana. Ya, jadi muncul dari spontanitas kita. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah perbuatan baik itu munculnya secara spontan dan yang satunya adalah secara ajakan. Ya. Kalau ditimbang-timbang mana yang lebih baik, tentu yang munculnya spontan. Spontan ini memang benar-benar dari lubuk hati.
Ya bukan tiba-tiba loh ya. Dari lubuk hati kita sudah punya pengetahuan manfaatnya berbuat baik itu apa. Ya. Jadi ini seringkali memang kadang-kadang di dalam uraian ini kadang-kadang ada hal yang ya saya membaca sendiri seperti apa yang disampaikan itu sebetulnya bukan seperti itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah sangkara dana itu artinya orang berbuat baik karena diajak orang lain. Akibatnya apa? Akibatnya tentu hasilnya tidak semaksimal jika perbuatan baik itu muncul dari dalam hati. Karena ini urusannya dengan urusan yang tiga itu loh. Senang sebelum memberi, senang pada saat memberi, dan senang setelah memberi. Kalau diajak senang enggak? Belum tentu. Karena kadang-kadang seseorang diajak berbuat baik itu kadang-kadang karena rasa tidak enak. Bukan dari dalam hati, itu bedanya. Aduh saya diajak dia berbuat baik, nanti kalau saya enggak ikut nanti saya dikira pelit. Ya kan? Jadi ada loh yang orang berbuat baik itu karena malu disebut sebagai pelit. Ya, wah nanti kalau saya tidak ikut partisipasi nanti dikira saya pelit. Maka dia berbuat baik. Ya, maka di situ ya tidak meliputi tiga hal. Senang sebelum memberi, senang pada saat memberi, dan senang setelah memberi. Tapi kalau berdana itu munculnya dari dalam hati, senang sebelum memberi, senang pada saat memberi, senang setelah memberi, maka pahalanya jadi besar. Kenapa? Karena ada aspek perasaan. Karena ini urusannya dengan cetana, kehendak. Jadi kalau yang diajak dengan orang itu kehendaknya kecil. Ya, kadang-kadang kan ya pokoknya ikutlah daripada tidak nanti dibilang apa kata tetangga. Ya, kehendaknya kecil. Karena karma itu urusannya dengan cetana. Cetana itu kehendak. Gitu loh. Kemudian apakah memberi informasi kepada orang lain perlu dihindari? Jangan. Ya, karena ketika kita memberi informasi kepada orang lain, akibat baik dari mengajak informasi kebaikan dari orang lain, akibat baiknya adalah kita akan punya banyak pengikut. Nanti kalau Anda mau nyalon jadi anggota dewan, ya, anggota dewan, mau nyalon jadi apalagi tuh, kepala daerah ya, Anda tidak perlu mendadak jadi orang baik. Tapi karena itu kekuatan dari ya sering mengajak orang berbuat baik. Salah satu pahala mengajak orang berbuat baik yaitu banyaknya pengikut. Ya, makanya penting sekali karena kita juga pengen punya pengikut, karena kita juga pengen jadi orang berpengaruh, ya, pengen suaranya juga didengarkan oleh orang, ya sebisa mungkin Bante lebih menyarankan yaitu jika ada share informasi yang baik, ya ajaklah orang. Tapi tolong ya, bukan hanya berhenti ngajak orang. Nanti kalau hanya berhenti ngajak orang, nanti hanya jadi penjual tiket. Penjual tiket itu cuma jualan tiket tapi tidak pernah sampai tempat tujuan. Ya, seperti orang yang suka ngabari berbuat baik tapi dirinya tidak berbuat baik. Ya tetap ada manfaatnya, jualan tiket ada manfaatnya, tapi tidak tahu tempat tujuannya. Ya, agen pesawat Garuda belum tentu tahu loh Belanda kayak apa. Ya kan? tapi yang diajak kemudian beli tiketnya kan akhirnya sampai di Belanda. Sampai di Amsterdam, sampai di Amsterdam gara-gara beli tiket dari agen pesawat, ya. Tapi yang jual pesawat, jual tiket pesawat tidak pernah tahu itu Amsterdam kayak apa, ya. Makanya jangan hanya berhenti sebagai penjual tiket, tapi sekali-kali belilah tiketnya. Jangan sampai hanya berhenti pada memberi informasi baik, tapi diri kita juga ajaklah berbuat baik. Pengen jadi pembeli atau pengen jadi agen? Ya, pengen jadi pembeli tiket atau menjadi agen tiket, ya semua kembalilah masing-masing. Ya syukur-syukur ya selain jadi penjual agen tiketnya, penjual tiketnya ya sekali-kali beli tiket juga. Ya karena kalau jualan tiket kan dapat karma baik juga. Tapi kalau beli tiketnya kan akhirnya sampai di tujuan juga. Ya jadi saya menganjurkan untuk tetap kalau ada informasi baik berbagilah. Mesti tahu situasi dan kondisi juga ya. Jadi mesti tahu situasi dan kondisi juga kepada orang yang tepat.
jangan sampai salah kepada orang. Ya, jadi mesti disertai dengan kebijaksanaan kepada orang yang tepat. Kalau orang lagi susah, lagi sedih, jangan disodori proposal. Lagi sedih, lagi susah, todorin proposal. Ya, waktunya tidak tepat. Lagi sedih, lagi susah, dimintain bantuan, sumbangan. Ngomong dulu baik-baik. Kalaupun ngajak, ngomong dulu baik-baik. Setelah hatinya tenang, mau ndak ikut berbuat baik? Nah, itu bagus. Jangan tiba-tiba share yang kurang berkenan. Begitu yang perlu saya sampaikan ya. Terima kasih Bante. Mungkin moderator Henny boleh di unmute. Ya, Bante. Mohon Bante atas uraian dhamma dan jawaban yang disampaikan kepada audiens kami. Semoga uraian dhamma hari ini dapat kami praktekkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Setelah mendengar uraian dhamma dari Bante yang begitu jelas dan mudah dimengerti, bahwa kita harus hidup berkesadaran, baik berkesadaran berpikir, berucap, dan bertingkah laku. Semoga kita semua dapat mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari.